Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Pada saat ini kita akan mempelajari mengenai termokimia. Standar kompetensi yang akan kita pelajari saat ini adalah memahami perubahan energi kimia, cara pengukuran dan sifat keteraturan daripada alam semesta. Nah, nanti dalam hal ini akan berkaitan dengan energi yang terdapat dalam alam semesta tersebut ya. Oke, peta konsep untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kalau reaksi, kemudian kaitannya dalam reaksi termokimia dan jenis-jenis yang terlibat, kemudian jenis reaksi termokimia dan bagaimana cara untuk menghitung energinya. Oke, apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari panas dari reaksi kimia yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Panas adalah hal utama dan penting dalam suatu reaksi kimia. Termokimia fokus pada perubahan energi, terkhusus pada perubahan energi sistem dengan lingkungan dan pembentukan larutan. Oke, silakan Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gelas berisi air dingin. Nah, maka kalau kita biarkan beberapa lama maka akan ada pengembunan, yaitu tetesan air dalam dinding gelas. Kemudian pembakaran kayu. Ya, kalau Anda perhatikan ada perubahan suhu yang berkaitan dengan reaksi tersebut ya. Misalnya kalau pada es yang mencair yang kita taruh dalam gelas, maka suhunya cenderung akan turun. Kita rasa dengan dingin ya. Sedangkan kayu yang dibakar itu akan menyebabkan suhu sekitarnya naik. Ya, dirasakan dengan bertambahnya panas. Oke, nah energi di dalam suatu reaksi kimia itu ada berbagai macam. Misalnya energi yang dimiliki dalam suatu mesin mobil, energi yang dimiliki arang, ataupun energi yang ada dalam tumbuhan. Berbicara mengenai termokimia, maka tidak akan terlepas dari energi dengan entalpi. Nah, energi maka akan berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang dikemukakan oleh Joule ya. Joule mengatakan bahwa energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak akan dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, sekarang apa itu entalpi dan apa itu perubahan entalpi? Entalpi adalah suatu perubahan energi, tetapi entalpi suatu zat itu tidak bisa diukur ya, tetapi perubahan entalpinya atau perubahan energinya itu bisa diukur ya. Nah, perubahan entalpi itu terjadi bila suatu zat mengalami reaksi, sehingga perubahan entalpi reaksi itu didapat dari entalpi hasil reaksi dikurang dengan entalpi pereaksi, atau entalpi akhir dikurang dengan entalpi awal. Nah, bila reaksi P menjadi Q, maka perubahan entalpinya adalah entalpi Q atau entalpi akhir dikurang dengan entalpi P atau entalpi awal. Dalam termokimia pula, kita akan mengenal yang namanya sistem dengan lingkungan. Apa itu sistem? Yaitu yang menjadi pusat perhatian saat kita melakukan percobaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Berdasarkan jenisnya, maka sistem dibagi atas 3 ya. Yang pertama adalah sistem terbuka. Jadi antara energi dengan materi dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah sistem tertutup, hanya energinya saja yang bisa bertukar dari sistem dengan lingkungan. Lalu kemudian ada terisolasi, yaitu suatu sistem yang dimana energi dengan materinya tidak bisa bertukar.
contohnya kalau dalam pembelajaran misalnya Anda lihat sistem terbuka itu, misalnya kalau di sistem kelas itu misalnya saat istirahat misalnya, maka semua orang bebas masuk atau bebas bertukar antara kelas 1 dengan kelas lain. Tetapi saat pembelajaran, yaitu sistem tertutup, maka siswa itu harus tetap di dalam ruangan, sementara gurunya lah yang bertukar, ya. Sedangkan sistem terisolasi itu diibaratkan kamu misalnya sedang ujian perguruan tinggi atau ujian yang penting lah misalnya, ya, itu maka pengawas dengan peserta tidak boleh bertukar tempat, ya, itu misalnya, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat ini ada sistem di dalam botol plastik ini, sistem apa? Dia tertutup. Tetapi kalau seandainya kita masukkan air panas ke dalam botol ini, maka lama-kelamaan air itu akan menjadi dingin, maka energinya keluar dari botol, ya. Sementara materinya atau si air tetap dalam botol. Sehingga ini termasuk dalam sistem, ya, betul, sistem tertutup. Nah, kemudian sedangkan ini air yang dimasak dalam suatu panci terbuka, kalau kita biarkan lama-kelamaan, maka materi dengan energinya, yaitu materi dalam bentuk uap air dengan energi yaitu panasnya akan habis ya lama-kelamaan, ya, bertukar ke lingkungannya. Maka ini termasuk dalam sistem terbuka. Selanjutnya termos. Termos kalau kita masukkan air panas ke dalamnya, maka panas dari air dengan materi air tersebut tidak akan bertukar, ya, atau tidak akan berpindah, maka itu termasuk dalam sistem terisolasi. Oke, jenis reaksi termokimia ada dua, yaitu reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Endoterm berarti berasal dari kata masuk, berarti dia sistem menerima panas ataupun energi panas ataupun kalor daripada lingkungan. Nah, dengan demikian maka perubahan entalpi itu adalah positif. Di sini suhu sistem itu naik, suhu lingkungan itu turun. Nah, jadi kalau seandainya contohnya Anda rasakan ini, misalnya Anda pegang es gitu, ya. Kenapa Anda rasanya dingin? Karena es tersebut mengambil panas daripada kulit, sehingga di kulit tersebut terasa dingin, ya. Jadi suhu lingkungannya yang turun, yang mengukur itu adalah lingkungan, ya. Jadi suhu lingkungan turun, suhu sistemnya naik, suhu es itu naik sehingga esnya mencair, ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh daripada reaksi endoterm. Oke, silakan Anda perhatikan dengan baik. Kemudian adalah reaksi eksoterm. Nah, ekso berarti berasal dari kata keluar, berarti sistem mengeluarkan atau memberikan panas kepada lingkungan, ya. Hal ini menyebabkan perubahan entalpi reaksi itu negatif. Nah, maka suhu sistemnya turun, suhu lingkungan naik. Maka kalau misalnya Anda dekat-dekat dengan pembakaran, baik itu pembakaran kayu ataupun lainnya, Anda sebagai lingkungan itu merasakan suhu itu semakin meningkat, ya, itu semakin panas, gitu. Itu adalah contohnya. Kemudian sementara suhu daripada atau entalpi daripada materinya yang terbakar tersebut makin turun karena dia makin habis, itu dia. Nah, berikut ini adalah contohnya daripada eksoterm. Jadi reaksi pembakaran rata-rata adalah reaksi eksoterm karena memberikan energi. Oke, yang terakhir adalah diagram reaksi, yaitu suatu penggambaran diagram suatu tingkat energi daripada reaksi termokimia. Anda tahu reaksi termokimia terbagi dua, yaitu ekso dengan endo. Nah, untuk ekso Anda perhatikan ini, ya, yaitu keadaan akhir dengan keadaan awal. Jadi lebih besarlah keadaan akhirnya daripada keadaan awal. Jadi ke bawah dia, ya. Itu dia. Jadi lebih kecil. Sedangkan untuk reaksi endoterm itu dia ini ke atas, ya. Itu dia, Anda lihat, ya. Nah, jadi lebih
lebih besarlah dia keadaan akhirnya, sehingga dia energinya itu positif ya.